Mengapa perlu adanya penyajian data dan apa fungsinya? Problem awal yang dijumpai peneliti setelah data terkumpul adalah bagaimana cara memaparkan data tersebut agar lebih mudah dibaca. Untuk itu, peneliti hendaknya melakukan penyederhanaan atau penyusunan data yang masih tidak teratur menjadi data yang teratur. Untuk menghasilkan data yang komunikatif dan informatif, maka data yang disajikan harus sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya menggunakan penyajian data dengan tabel. Bagian-bagian penyajian tabel. Tabel adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Baris dan kolom ini berfungsi untuk menunjukkan data terkait keduanya, di mana titik temu antara baris dan kolom adalah data yang dimaksud. Bagian-bagian tabel terdiri dari judul tabel, judul kolom, judul baris, sel atau isi data, dan sumber data. Aturan-aturan pembuatan tabel. Dalam membuat judul tabel, yang pertama harus ditulis di tengah-tengah atas. Yang kedua, diberi nomor agar lebih mudah dalam pencarian tabel. Biasanya nomor itu meliputi bab materi yang dibahas dan nomor urut tabel itu sendiri. Contoh, daftar 1 dalam kurung 2, artinya tabel itu membahas materi bab 1 dan urutan tabel kedua yang dibahas. Yang ketiga, ditulis dengan huruf kapital semua. Yang keempat, ditulis secara singkat dan jelas meliputi masalah apa, di mana masalah itu terjadi, dan satuan dari objek yang dipermasalahkan apabila ada. Yang kelima, dapat ditulis dalam beberapa baris. Tiap baris menggunakan sebuah kalimat yang lengkap. Yang terakhir, sebaiknya tiap baris jangan dilakukan pemisahan kata. Sambil dicermati contoh di samping ya. Kemudian, aturan dalam pembuatan judul baris dan kolom. Yang pertama, ditulis secara singkat dan jelas. Yang kedua, dapat ditulis dalam beberapa baris. Yang ketiga, sebaiknya jangan dilakukan pemisahan kata, seperti yang terdapat dalam contoh berikut. Di sebelah kiri bawah tabel biasanya terdapat bagian untuk menuliskan catatan yang diberikan apabila perlu, atau bisa juga disebut dengan sumber yang menjelaskan dari mana data itu dikutip. Jika kata sumber itu tidak ada, ini berarti si pembuat data itu sendiri yang mengumpulkannya, bisa berupa data fiktif atau data yang benar-benar hasil penelitiannya. Jika ada data mengenai waktu, maka waktu tersebut hendaknya berurutan. Contoh, dimulai dari hari Senin, kemudian Selasa, Rabu, dan seterusnya. Contoh lain, tahun 1980, lalu 1981, 1982, dan seterusnya. Selanjutnya, bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Jika ada data mengenai kategori, maka kategori disusun menurut kebiasaan. Contoh, laki-laki dahulu, kemudian perempuan, besar dulu, kemudian kecil, untung lalu rugi, bagus, kemudian rusak atau jelek.
Penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara rinci, sehingga memudahkan untuk analisis. Penyajian data dalam bentuk tabel dibagi menjadi 3. Yang pertama, tabel kontingensi. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, tabel baris dan kolom. Tabel kontingensi. Sebuah tabel kontingensi pada dasarnya adalah sebuah format tampilan yang digunakan untuk menganalisis dan merekam hubungan antara dua atau lebih variabel kategori. Jadi, sebenarnya pada tabel kontingensi terdapat suatu tabel yang dimana antar unsur satu dengan unsur lainnya memiliki kesesuaian. Kesesuaian di sini diartikan keterkaitan atau pengaruh antar unsur atau variabel tersebut. Pada tabel kontingensi di sini terdiri dari 2 variabel, yang mana setiap variabel terdiri dari 2 kategori. Ukuran tabel kontingensi sendiri ada ukuran 2x2 jika masing-masing faktor memiliki 2 kategori. Kemudian, jika faktor pertama memiliki 3 kategori, maka disebut kontingensi 3x2. Begitu juga trivariat atau 3 faktor yang memiliki masing-masing 2 kategori, maka disebut kontingensi 2x2x2. Perhatikan beberapa contoh tabel kontingensi berikut. Tabel kontingensi 2x2 jika terdapat 2 kejadian, yaitu B1 dan B2. Sedangkan pada kejadian B1 terdiri dari data D1 dan data D2. Begitu juga dengan kejadian B2. Tabel kontingensi 2x3. Dalam tabel ini terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, yang artinya terdiri dari 2 kategori dan 3 faktor. Tabel kontingensi 4x4. Dalam tabel ini terdiri dari 4 baris dan 4 kolom, yang artinya terdiri dari 4 kategori dan 4 faktor. Contoh pembuatan tabel kontingensi. Berikut ini diberikan data mengenai jumlah lulusan mahasiswa program D2, program D3, dan program S1 dari 4 jurusan yang ada di FMIPA sebuah IKIP selama setahun. Nah, data yang panjang ini bisa kita perinci dan diperjelas dalam sebuah tabel agar memudahkan untuk dibaca dan untuk difahami. Nah, dari soal yang panjang tadi, bisa kita tuangkan, kita perinci dan perjelas maknanya dalam sebuah tabel, sehingga nantinya akan memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari data tersebut. Nah, dengan disajikan dalam sebuah tabel seperti ini, nantinya kita akan lebih mudah dalam menangkap atau menemukan penjelasan dari masing-masing kategori dan faktornya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini termasuk macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel. Tadi yang pertama sudah dijelaskan, yaitu tabel kontingensi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok atau kelas dan kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam tiap kelas. Distribusi frekuensi merupakan salah satu bentuk klasifikasi data, yaitu klasifikasi data secara kuantitatif. Artinya kuantitatif bisa dihitung ya. Di dalam statistik deskriptif, kita selalu mengusahakan agar data dapat disajikan dalam bentuk yang lebih berguna, lebih mudah dipahami, dan lebih cepat dimengerti. Jika data yang ada hanya sedikit, kita tidak mengalami kesulitan untuk membaca dan mengerti angka-angka itu. Tetapi
Apabila data yang tersedia banyak sekali jumlahnya, maka untuk mengerti data tersebut kita akan mengalami kesulitan. Untuk memudahkannya, data harus disusun secara sistematis atau teratur ke dalam distribusi frekuensi. Artinya pengelompokan data ini dimaksudkan agar ciri-ciri penting dari data tersebut dapat segera terlihat dan lebih ringkas. Kemudian, teknik pembuatan tabel distribusi frekuensi atau di sini kita singkat dengan TDF. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu urutkan data dari nilai yang paling kecil atau nilai minimumnya. Kemudian yang kedua, tentukan ranknya. Apa itu rank? Rank adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai yang paling tinggi dikurangi nilai yang paling rendah. Kemudian yang ketiga, tentukan banyak kelas yang diinginkan. Namun jangan terlalu banyak atau sedikit, berkisar antara 5 dan 20 kelas tergantung dari banyak datanya. Kemudian yang keempat, tentukan panjang atau lebarnya dari kelas interval. Yang kelima yaitu tentukan nilai ujung bawah kelas interval yang pertama. Ini yang harus diperhatikan pada saat menyusun TDF atau tabel distribusi frekuensi, pastikan bahwa kelasnya tidak tumpang tindih sehingga setiap nilainya pengamatannya harus masuk tepat ke dalam satu kelas. Pastikan tidak akan ada data pengamatan yang tertinggal. Lalu cobalah untuk menggunakan lebar yang sama untuk semua kelas, meskipun kadang tidak mungkin untuk menghindari interval terbuka seperti lebih dari sama dengan 91 dan mungkin saja ada kelas tertentu dengan frekuensi 0. Nah, di sini kita menyediakan data, kita ini sebagai contohnya ya. Sebagai contoh untuk kita menyusun sebuah tabel distribusi frekuensi. Ini adalah misal ini adalah nilai ujian mahasiswa. Ini datanya. Yang pertama, kita tentukan rank. Apa itu rank tadi? Rank adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Dari data yang sebelumnya ini, dari data ini, kita mencari nih yang nilai tertingginya dan nilai terendahnya. Nah, dari data ini, nilai tertingginya yaitu 99 dan nilai terendahnya yaitu 35. Jadi 99 dikurangi 35 sama dengan 64. Jadi rank dari data tadi yaitu 64. Kemudian yang kedua, banyaknya kelas. Tentukan banyak kelas yang diinginkan. Apabila kita lihat dari nilai ranknya yaitu 64 tadi, mungkin banyak kelasnya itu sekitar 6 atau 7 kelas. Nah, ini sebagai latihan kita gunakan aturan Sturge seperti ini. Ini sudah ada rumusnya. Banyaknya kelas yaitu 1 plus 3,3 dikali log n. 1 plus 3,3 kali log 80. Nah, n-nya itu jumlah dari data ini yang tadi itu adalah 80. Jadi 3,3 kali log 80 itu sama dengan 6,28. 1 plus 6,28 sama dengan 7,28 atau dibulatkan menjadi 7. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa banyaknya kelas itu adalah 7 kelas. Kemudian yang ketiga yaitu panjang kelas. Panjang kelasnya itu rumusnya rank dibagi banyak kelas. Kita sudah mendapatkan rank tadi 64. 64 dibagi banyak kelas tadi 7 kelas. 64 dibagi 7 sama dengan 9,14 atau kita bulatkan menjadi 10. Tentukan yang keempat yaitu tentukan nilai batas bawah kelas pada kelas yang pertama.
Nilai ujian yang terkecil adalah 35. Penentuan nilai batas bawah kelasnya bebas, asalkan nilai terkecil masih masuk dalam kelas itu. Contoh, apabila nilai batas bawah yang kita pilih yakni 26, maka interval kelas pertamanya adalah 26 dikurangi 35. Nilai 35 tepat jatuh di batas atas kelas yang pertama. Apabila kita memilih nilai batas bawah kelas 20 atau 25, jelas nilai terkecilnya adalah 35 dan itu tidak akan masuk ke dalam kelas tersebut. Namun, untuk kemudahan dalam penyusunan dan pembacaan TDF-nya atau tabel distribusi frekuensinya, batas bawah 30 atau 31. Nah, dari sini kita tarik yaitu angka 31 sehingga batas bawahnya adalah 31. Nah, dari prosedur di atas yang telah kita hitung tadi, itu kita mendapatkan hasil yang pertama banyak kelasnya 7, panjang kelasnya 10, dan batas bawah kelasnya yaitu 31. Nah, ini kalau kita susun menjadi TDF atau tabel distribusi frekuensi itu menjadi seperti ini. Seperti yang ada di layar. Bisa diperhatikan. Misal nih yang kelas pertama itu nilai ujian 31 sampai 40, batas kelas 30,5 sampai 40,5. Jadi frekuensi atau F1, FI-nya yaitu 2 sampai seterusnya. Selanjutnya yaitu ada macam-macam distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi relatif. Nanti distribusi frekuensi ini ada dua. Yang pertama, distribusi frekuensi relatif. Yang kedua, kumulatif. Kita bahas yang pertama, distribusi frekuensi relatif, yaitu sebuah distribusi frekuensi itu yang mencakup batas-batas kelas yang sama seperti TDF pada umumnya, namun frekuensi yang digunakan bukan frekuensi aktual, melainkan frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini dinyatakan dengan persen. Rumusnya frekuensi relatif sama dengan FI per sigma FI kali 100%. Sama dengan FI per N kali 100%. Contohnya frekuensi relatif kelas yang pertama. FI kelas pertama tadi kan 2 dan N atau jumlah datanya itu 80. Ini kita masih menggunakan data yang tadi ya, data nilai ujian mahasiswa tadi. Kita gunakan sebagai contoh di sini juga. Jadi frekuensi relatifnya kita masukkan ke dalam rumus FI per N kali 100%, FI-nya 2 per N-nya atau jumlah datanya itu 80 dikali 100%, hasilnya 2,5%. Jadi distribusi frekuensi relatifnya 2,5%. Yang kedua yaitu distribusi frekuensi kumulatif. Variasi lain dari distribusi frekuensi standar ialah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif untuk sebuah kelas ialah nilai frekuensi untuk kelas tersebut ditambah dengan jumlah frekuensi semua kelas yang sebelumnya. Jadi tabelnya kurang lebih seperti ini yang ada di layar. Selanjutnya sudah selesai ya yang tadi yang tabel distribusi frekuensi. Kita menuju ke tabel yang selanjutnya atau penyajian data dalam bentuk tabel yang terakhir yaitu tabel baris kolom. Tabel baris kolom ini merupakan penyajian data dalam bentuk tabel dengan bentuk susunan baris dan kolom yang saling berhubungan. Pada umumnya, skema garis besar sebuah tabel dengan nama-nama bagiannya.
Tabel baris kolom adalah tabel yang terdiri dari baris dan kolom yang tidak terdiri dari beberapa kategori dan bukan data kuantitatif yang dibuat menjadi beberapa kelompok. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Ada apa tadi? Ada baris dan juga ada kolomnya. Contoh ini adalah data pembelian barang-barang oleh Jawatan A dalam ribuan unit dan jutaan rupiah tahun 65 sampai 67. Cukup sekian.